Sedangkan itu keuntungan itu tidak pasti, makanya namanya spekulasi. Ya. Nah, sekarang yang kedua, kita beralih ke manajemen kas. Manajemen kas ya. Jadi manajemen kas itu maksudnya apa? Berapa kas yang harus dipegang atau berapa kas yang harus dia sediakan. Nah, itu ada dua model kalau menurut buku. Yang pertama ada model persediaan, yang kedua ada model Miller-Danforth. Saya bahas yang pertama, masalah model persediaan. Model persediaan maksudnya apa? Jadi, cara memegang uang kas itu dihitung berdasarkan pemakaian persediaannya. Ya. Kenapa harus dihitung melalui persediaannya, Bu? Karena kalau kasnya yang dipegang oleh perusahaan itu lebih besar, maksudnya terlampau besar, ya, efeknya nanti apa? Efeknya perusahaan kehilangan kesempatan untuk apa? Untuk investasi. Misalnya, terlalu banyak kas yang dipegang sehingga sebenarnya uangnya bisa dipakai untuk investasi yang lain. Ya. Makanya kita menghitungnya pakai persediaan. Ya. Nah, sekarang saya kasih tahu rumus Y sama dengan Q dibagi 2 dikalikan I ditambah D dibagi Q dikalikan C. Kita bahas yang pertama dulu, masalah Q dibagi 2 dikalikan I. Ini sebenarnya sama dengan apa? Sebenarnya itu sama kayak biaya penyimpanan persediaan. Ya. Oh iya Mas Eko monggo, langsung gabung ya. Jadi teman-teman, itu kan teman-teman kalau lihat ya persamaan yang pertama, Y sama dengan, itu kan ada dua sisi ya. Y sama dengan dipisahkan oleh tanda plus. Jadi sebenarnya kalau boleh saya bilang Y itu kan biaya persediaan. Seperti yang kita bahas sebelumnya tadi ya. Y itu kan biaya persediaan. Nah, biaya persediaan itu dihitung dari apa? Biaya persediaan itu sama dengan biaya penyimpanan ditambahkan apa? Biaya pemesanan. Ya. Nah, jadi sebenarnya Q dibagi 2 dikalikan I itu adalah biaya penyimpanan. Kenapa kok Q dibagi 2? Kenapa? Ada yang tahu kenapa Q dibagi 2? Q itu apa sih? Q itu apa? Ada yang tahu Q itu apa? Kok kita ngomongin Q dari tadi itu sebenarnya Q itu apa? Jumlah barang persediaan ya Mbak Nurul ya. Ya. Kenapa kok dibagi 2? Ada yang tahu kenapa dibagi 2 Q-nya? Ada yang tahu kenapa dibagi 2? Kenapa sih Q-nya kok dibagi 2? Kalau dibagi 2 itu biasanya untuk apa? Untuk mencari rata-rata. Ya. Jadi Q dibagi 2 itu maksudnya adalah biaya, bukan biaya. Jumlah persediaan ya, satuan persediaan rata-rata dalam 1 tahun. Ya. Jadi Q dibagi 2 dikalikan I. I itu apa? I itu biaya penyimpanannya. Ya. Biaya penyimpanan. Jadi rata-rata dikalikan biayanya. Biaya simpanan per tahunnya berapa? Ya berapa jumlah unitnya, unit persediaannya, dikalikan biaya simpan setiap tahunnya. Makanya Q dibagi 2 dikalikan I. Ya. Nah untuk biaya penyimpanan, paham semuanya ya? Oke. Sekarang yang kedua, komponen yang kedua, ada namanya biaya pemesanan. Nah, teman-teman untuk pemesanan itu kan kita melihat dalam 1 tahun perusahaan itu melakukan pemesanan berapa kali. Ya, ya, berapa kali? Berapa kali itu berarti apa?
permintaannya berapa? Ada berapa kali permintaan? Ya. Berapa kali permintaan? Misalnya ini di contohnya di buku, permintaannya itu ada 240. Ya. Permintaan dibagi berapa besarnya Q-nya. Q-nya itu apa? Berapa persediaannya? Berarti permintaan dibagi persediaan. Ya. Berarti jumlah permintaan dibagi persediaan. Itu adalah berapa yang harus dipesan, ya. Permintaan dibagi persediaan itu sama dengan namanya jumlah pemesanan. Ya. Jumlah pemesanan itu sama dengan permintaan dibagi persediaan. Nah, padahal setiap kali memesan itu ada biayanya. Biayanya sebesar C. Jadinya rumusnya D dibagi Q dikalikan C. Ya. Sebenarnya logikanya gampang ya teman-teman. Berapa pesanan, berapa jumlah pemesanan. Jadi dalam 1 tahun itu butuh memesan berapa kali. Nah, berapa kalinya ngitungnya dari mana? Dari permintaannya dalam 1 tahun itu berapa, dibagi persediaannya itu rata-rata berapa. Ya. Setelah itu dikalikan dengan berapa biaya untuk memesan sekali pesannya. Jadi dalam 1 tahun teman-teman bisa ngitung D dibagi Q dikalikan C. Terus kita masukkan ke rumus Y-nya tadi, biaya persediaannya. Ya. Biaya persediaannya tadi, biaya penyimpanannya ya, Q dibagi 2 dikalikan 1 ditambah biaya pemesanannya D dibagi Q dikalikan C. Ya. Sampai di sini nangkep masalah biaya persediaan atau bingung? Atau nangkep bingung? Iya. I. I ya. I itu I itu biaya penyimpanan ya. Jadi teman-teman, I sama C itu sama-sama biaya. Tapi kan kalau notasinya sama kan nanti teman-teman bingung, ya kan? Nah, makanya dibuat I. I itu biaya penyimpanan, kalau C itu biaya pemesanan. Oke, sampai sini paham ya? Nah, terus, nah ini kan untuk mencari Y, ya. Y itu kan biaya persediaannya. Nah, sekarang teman-teman kan pengen tahu Q. Q itu apa? Persediaannya sendiri itu berapa nilainya? Ya. Nah, tahunya dari mana? Persamaan itu Y sama dengan Q dibagi 2 kali I ditambah D dibagi Q kali C. Ya, itu kan persamaan. Nah, persamaan itu diderivasikan. Ada yang masih ingat pelajaran SMA masalah derivasi? Diferensial? Masih ingat nggak? Diturunkan. Ya. Y-nya. Iya, jadi diturunkan itu apa? Y-nya diturunkan terhadap Q. Diturunkan itu berarti apa? Dibagi. Sisi kiri dibagi Q, sisi kanan dibagi Q. Ya. Jadi teman-teman kalau lihat di halaman 3.4 ya, itu Y-nya jadi DY per DQ. Ya. Sama dengan 1 dibagi, I dibagi 2. Ya. Dikurangi, kan Q-nya dihilangkan ya, teman-teman ingat ya, kan dibagi Q. Jadi itu kan Q-nya di atas, tapi kan karena dibagi Q, jadinya kan habis ya. Jadi kan I dibagi 2. Dikurangi CD per Q pangkat 2. Nah, karena diderivasikan, berarti dia harus sama dengan 0. Kalau sama dengan 0, ya teman-teman, CD dibagi Q kuadratnya dipindah ke sisi kiri. Karena kan dia negatif, kalau dipindah ke sisi kiri dia jadi positif. Ya. Terus sisi kanan tinggal I dibagi 2. Ya. Terus dikalikan silang. Ya. Masih ingat perkalian silang ya? CD dibagi Q kuadrat sama dengan I dibagi 2. Terus dikalikan silang, jadinya I dikalikan Q kuadrat, CD dikalikan 2. Jadinya I Q kuadrat sama dengan 2CD. Ya. Terus Q-nya
Masih ada di kiri ya, jadinya 2CD dibagi I. Karena dia kuadrat berarti di akar atau pangkat setengah. Pangkat setengah itu sama dengan akar ya. Jadi kalau Q-nya sendiri sama dengan akar 2CD dibagi I. Sampai sini paham? Halo, paham ya? Jangan gitu harus paham ya. Mbak Nurul ini paham beneran apa paham biar dianggap paham? Nanti saya ajarin deh. Kalau ada, saya susah nih, nggak bisa nyorot-nyorot juga ngajarin pakai mulut itu kalau matematika agak susah ya. Oke, kita kembali ya ke persamaan yang Q. Jadi teman-teman, kita kan nyari berapa nilai Q atau berapa nilai persediaan. Rumusnya tadi ketemu akar 2CD dibagi I. Ya. Q-nya ini EOQ atau ada yang tahu EOQ? EOQ itu apa sih? Ada yang tahu EOQ apa? Ada yang tahu EOQ? EOQ apa ya? EOQ. Economic. Saya nggak tahu di sini ada nggak ya tulisan EOQ? EOQ itu Economic Order Quantity, ya. Atau berapa nilai ekonomis pada saat persediaan berapa kita harus memesan kembali, ya. Jadi C itu ingat ya tadi ya, C itu biaya pesan, I itu biaya simpan, D itu jumlah kebutuhan bahan dalam 1 tahun. Berarti 2CD 2 dikalikan biaya pesan dikalikan kebutuhan dibagi biaya simpan terus diakarkan, ya. Masih gampang lah ya. Nggak apa-apa Mbak Erni, ikut aja, langsung ikut ya. Sampai di halaman 3.4, 3.5. Ya. Nah, sekarang kita coba contoh 3.5 itu ya, di halaman 3.5. Kebutuhan kas setiap tahun 1.200. Kebutuhan kas berarti D. Ya, teman-teman bisa coret-coret bukunya. Kebutuhan kas setiap tahun itu D-nya. Pemakaian per hari konstan, berarti setiap hari dia dikurangkan dengan jumlah yang sama. Biaya transaksi setiap kali mengubah sekuritas menjadi kas. Biaya transaksi mengubah sekuritas menjadi kas itu berarti biaya pemesanan namanya. Ya. Mengubah sekuritas menjadi kas itu kan kasarannya dicairkan, ya. Nah, kemudian tingkat bunga yang diperoleh karena memiliki sekuritas, ya. 12% per tahun. Nah, nanti ini tuh ada perumpamaannya gini teman-teman. Loh Bu, itu Q yang di halaman 3.4 itu kan dibuat persediaan. Sedangkan Q di 3.5 itu kok untuk aktiva lain yang dirubah menjadi kas. Teman-teman ingat, modul yang pertama ini kita mempelajari pengelolaan kas. Nah, jadi ada asumsinya mengelola kas itu sama dengan mengelola persediaan. Ya, mengelola kas disamakan dengan mengelola persediaan sehingga rumus Q-nya itu sama. Ya. Menghitung berapa jumlah pemesanan yang harus dipesan itu sama dengan jumlah aktiva yang dirubah menjadi kas. Oke. Nah, jadi ini tinggal dimasukkan ya Q, C, D sama I-nya. Ketemu Q-nya 31,623. Berarti untuk mendapatkan kas ya, perusahaan tersebut harus jualan sekuritas senilai 31,6 juta. Jadi ketika saldo kasnya 0, dia harus menjual sekuritas. Ya. Sehingga biaya karena kehilangan kesempatan menanamkan dana pada sekuritas bisa dihilangkan. Teman-teman ingat tadi ya, kenapa kok kasnya kalau bisa kok jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil. Nah, itu agar tidak mengurangi kesempatan